Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari yang berbahagia ini, di hari-hari yang baik ini, Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan duduk kita ini merupakan duduk atau majelis yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sekarang berada di bulan Rajab, yang mana bulan Rajab merupakan salah satu dari bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menjauhi kedzaliman di bulan haram dan memperbanyak amal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlimpah kepadanya. Kemudian juga saya ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada bapak-bapak, ibu-ibu pengurus Masjid Al-Mutmainnah ini. Alhamdulillah, setelah beberapa bulan kita tidak bisa duduk bareng, dan juga kawan-kawan panitia pengajian, alhamdulillah hari ini kembali kita bisa duduk bersama untuk menuntut ilmu kembali. Mudah-mudahan musibah yang kita alami sepanjang tahun ini menjadi penguat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, justru menambah malas kita untuk belajar, karena sudah terlanjur enak misalnya di rumah dengan online misalnya. Jadi semuanya serba online akhirnya. Padahal tentu menuntut ilmu dengan duduk di masjid memiliki nilai yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sekelompok orang, suatu kaum itu dia berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu masjid, yatluna kitab Allah, kemudian mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, mempelajarinya, illa nazalat alaihim sakinah, kecuali Allah akan menurunkan kepada mereka as-sakinah, ketentraman, wa ghasyyatumur rahmah, dan Allah turunkan rasa sayangnya, kasih sayangnya, wa hafatumul malaikah, dan malaikat menaunginya, menaungi dengan sayapnya, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah
keutamaan menuntut ilmu yang tidak mungkin kita dapatkan dengan online. Karena hadis ini berbicara tentang duduknya orang-orang di majelis ilmu di masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, mungkin sepanjang tahun ini kita terkendala untuk tidak duduk di masjid Allah Subhanahu wa taala, misalnya duduk langsung dengan para ulama, para ustaz. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala angkat wabah itu dari kita, maka kembali, dan justru itu akan menjadi penyemangat kita. Pada pertemuan yang terakhir dulu, yang sebelum kita libur panjang, kita membaca bab Al-Amr bi Adil Amanah dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab amanah, ya, bab amanah. Ya, silahkan dibuka yang membawa kitab Riyadhus Shalihin-nya atau buku terjemahannya. Itu bab Al-Amanah, bab yang ke-25. Atau yang misalnya punya aplikasinya, ya, bisa dibuka HP-nya, ya, dibaca. Tapi kalau ngaji benar-benar dibuka, ya, aplikasi HP-nya, jangan pula HP-an. Maksudnya ngaji sambil chatting. Nah, itu jangan. Itu tidak pas, ya, tidak benar. Jadi kalau sedang menuntut ilmu itu, ya HP-nya itu matikanlah. Nah, pada pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan tentang apa itu amanah. Yang mana amanah secara umum atau bermakna yang umum itu adalah semua atau segala hal yang menjadi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk hukum syariat itu amanah. Makanya di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan kepada kita di awal bab ini sebuah ayat, inna aradnal amanah 'alas samawati wal ardh. Kemudian yang kedua, amanah yang dia itu terkait dengan hak-hak orang lain, hak antar manusia. Dan ini ditujukan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya. Kemarin juga sudah saya jelaskan amanah yang terkait dengan hak orang lain atau antar manusia akan terbagi menjadi 3, yaitu amanah yang dia terkait dengan harta, seperti misalnya wadiah, barang titipan, kemudian al-ariyah, barang pinjaman, atau akad-akad yang lain, ya, seperti ijarah, sewa menyewa. Kemudian yang kedua yaitu amanah yang terkait dengan asrarin nas, yaitu rahasia orang lain. Itu juga amanah. Kemudian yang ketiga yaitu amanah yang terkait dengan wadhaif, yaitu tugas-tugas, ya, atau jabatan-jabatan, baik itu yang bersifat khusus maupun umum. Dimulai dari yang organisasi paling kecil, yaitu keluarga. Sebagai suami, sebagai ayah itu adalah amanah. Sebagai istri itu amanah. Sebagai ibu itu amanah. Sebagai ketua RT, ketua RW, lurah, bupati, presiden dan seterusnya, juga pengurus masjid, pengurus pengajian, itu amanah.
yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah perintahkan kepada kita untuk apa? Melaksanakannya. Menunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Ini kan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menerangkan kepada kita atau menyebutkan kepada kita dua ayat yang terkait dengan amanah, lalu beliau menyebutkan hadis yang pertama yang terkait amanah ini. Menyebutkan hadis yang pertama yang terkait dengan amanah ini. Silakan dibaca hadis yang pertama ini. Silakan, saya mau membaca. Bapak, silakan. Ya. Yang dari Abi Hurairah. Yang pertama, hadis pertama. Ya. Iya. Hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam bab amanah ini, yaitu hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayatul munafiq thalath. Ayatul munafiq thalath. Ayat di sini bukan berarti ayat Al-Qur'an atau ayat yang biasa kita dengar ya. Ini maksud dengan ayat ini alamah, tanda, ciri. Itu ayat di sini. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita tentang tanda atau ciri al-munafiq. Al-munafiq ciri orang munafik, dan disebutkan di sini 3. Idza haddatsa kadzab, itu yang pertama. Apabila dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Dan yang kedua, apabila dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Dan yang ketiga, apabila dia dipercaya dia khianat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini dan hadis-hadis yang lain yang semisal yang membicarakan tentang nifaq dan munafik, dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan kemunafikan, ini adalah pembicaraan yang penting. Karena kemunafikan dan orang-orangnya, munafik itu adalah musuh yang besar, yang keji, yang menusuk Islam dari dalam, musuh yang sulit untuk dibedakan. Sehingga para pelakunya Allah Subhanahu wa ta'ala ancam dengan ancaman yang berat. Maka oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami apa itu nifaq, apa itu kemunafikan, dan siapa itu munafik. Para ulama menjelaskan kepada kita, semisal Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan kepada kita bab amanah ini, beliau mengatakan al-munafiq huwallazi yusirru asy-syarra wa yudhirul khair
Yang dimaksud dengan munafik itu adalah orang yang menyembunyikan keburukan dan menampakkan kebaikan. Berarti ini definisi secara umum. Yang munafik itu adalah orang yang menyembunyikan keburukan di dalam hatinya dan menampakkan kebaikan secara zahir, secara lisannya atau perbuatannya. Wa min dzalik, dan di antara contohnya adalah ayyusirra al-kufra wa yudhirul Islam. Dan contohnya adalah seseorang yang dia itu menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya dan menampakkan keislaman secara lisan dan perbuatannya. Kata beliau, wa asluhu ma'khudun min nafiqa al-yarbu. Secara bahasa, nifaq ini itu diambil dari kata-kata nafiqaul yarbu. Karena istilah nifaq ini sebenarnya tidak dikenal di dalam bahasa Arab sebelum Islam. Tidak dikenal. Artinya munafik itu dikenalkan dengan definisi yang kita pahami sekarang itu setelah datangnya Islam. Sebelumnya kata-kata nifak itu dipakai untuk menyebutkan nafiqa al-yarbu. Yarbu itu hewan pengerat, mirip seperti tikus. Tapi kakinya lebih panjang, telinganya lebih panjang. Dia biasa hidup di gurun pasir. Dia kayak gini dia. Bisa tulis saja yarbu dalam bahasa Arab, nanti akan muncul kayak gini dia. Nah, kayak gini. Enak, jadi kalau ada internet enak ngajarnya. Kalau nggak ada bingung, saya harus nyari yarbu dulu ke Timur Tengah. Inilah salah satu contoh memanfaatkan teknologi dengan benar untuk belajar, bukan untuk yang aneh-aneh. Kayak gini dia, kayak tikus, tapi telinganya lebih panjang, terus kakinya ini lebih panjang, terus ekornya pun panjang dia, terus ada ujungnya kayak apa? Kayak ya dia kalau tikus itu kan ngeruncing gitu ya. Nah, dia ada bulunya di ujungnya. Nah, jadi sebelum Islam itu kata-kata nafaqah itu biasa dipakai untuk ini, untuk menyebutkan perilaku hewan ini. Yang mana yarbu ini dia itu punya kebiasaan untuk perlindungan dirinya. Dia itu kalau dia kan hidupnya di lubang-lubang, buat lubang dia di tanah itu. Nah, dia membuat lubang nggak satu. Dia mempunyai beberapa lubang. Nah, lubang rahasia itu nggak ada pintu terbuka itu, ditutupi. Padahal itu sebenarnya inti perlindungan dia di situ. Sehingga ketika orang misalnya memburu dia, dimasuki lubang-lubang itu, dia lari ke lubang yang dikira orang nggak ada lubang. Padahal itu sebenarnya sudah tinggal disundul gitu, lepas dia tutupnya itu. Nah, artinya dia mengelabui. Nah, secara bahasa sebenarnya orang munafik itu ya mirip kayak gitu. Mirip yarbu. Atau kalau boleh saya sebutkan ini tikus gurun gitu.
ada yang disembunyikan, ya, ada yang disembunyikan. Nah, itu asal kata nifak ya, secara bahasa itu. Adapun secara istilah syariat ya tadi seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, atau sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala, beliau mengatakan an-nifaq itu adalah mukhalafatul batin lidh-dhahir, yaitu adanya perbedaan antara apa yang di hati dengan yang ditampakkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang permasalahan nifak, yaitu menyembunyikan keburukan di dalam hati dan menampakkan kebaikan di zahirnya secara lesannya atau perbuatannya, maka para ulama menjelaskan kepada kita nifak itu ada dua macam. Sebagaimana misalnya dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin sendiri, Syekh Ibnu Baz dan para ulama yang lainnya dari zaman dulu sampai zaman sekarang, bahwa yang pertama itu nifak yang i'tiqadi. Nifak yang dia itu terkait dengan keyakinan, dia memang menyembunyikan keyakinannya. Artinya seseorang itu menyembunyikan kekafirannya, dia sebenarnya kufur, tapi karena dia merasa terancam jiwanya, merasa tidak aman dan sebagainya, padahal dia membenci Islam dan seterusnya, kemudian dia menyembunyikan kekafiran dalam hatinya, tapi padahal sebenarnya dia benci, tapi kekafiran itu disembunyikan dalam hatinya. Yang dia tampakkan adalah keislaman dia. Sebagaimana yang nanti akan juga kita bahas bagaimana sejarah orang-orang munafik ini, seperti misalnya yang dilakukan oleh salah satu gembong dari orang-orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia terpaksa menampakkan keislamannya, padahal sebenarnya dia dengki pada Islam dan kaum muslimin, sehingga sepanjang hidupnya itu penuh makar untuk menghancurkan kaum muslimin, bahkan berupaya membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah-kisahnya amat terkenal dan diabadikan di dalam Al-Quran. Nah, ini jenis pertama dari nifak, dan nifak yang seperti ini disebut juga nifak yang akbar, nifak besar, dan ini mukhrijun anil millah. Nifak yang seperti ini mengeluarkan dia dari Islam. Walaupun secara madhar, secara zahir dia menampakkan keislaman, tapi pada dasarnya dia bukan muslim. Kemudian nifak yang kedua yaitu nifak amali atau nifak asghar, nifak kecil, yaitu nifak secara amalan saja, perbuatannya, perkataannya, perbuatan atau perkataannya itu ada mengandung sifat-sifat atau ciri nifak.
tapi hatinya sebenarnya tidak. Hatinya tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetap mengaku dirinya seorang muslim, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, tapi di dalam perkataan dan perbuatannya terkadang dia terjatuh kepada perkataan atau perbuatan yang di situ ada unsur nifak. Nah, nifak yang kedua ini juga tercela. Karena nifak ini walaupun dia kecil tapi tetap minal kabair, tetap dosa besar, tetap termasuk bagian dari dosa besar. Kalau yang pertama tadi mukhrijun anil millah, mengeluarkan dia dari Islam. Kalau yang kedua tidak mengeluarkan dia dari Islam, tapi tetap kategorinya al-kabair, dosa besar. Dan apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam hadis pertama tadi, ayatul munafiq talat, itu adalah berbicara tentang nifak yang jenis kedua, nifak amali. Nifak amali. Setelah kita mengetahui tentang definisi nifak, kemudian juga jenis dari nifak, lalu selanjutnya kita juga harus memahami sifatul munafikin atau perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai nifak. Apa faedahnya dengan kita mengetahui sifatul munafikin, sifat orang munafik atau perbuatan-perbuatan yang dikategorikan nifak? Yang pertama, agar kita tidak terjatuh pada perbuatan tersebut. Karena itu berbahaya. Karena perbuatan nifak itu kalau dilakukan terus-menerus, ya berbahaya. Bisa menyebabkan hati kita betul-betul terjatuh pada nifak yang akbar, yang besar. Dan ini sangat berbahaya. Itu yang pertama. Jadi agar kita bisa menghindarkan diri dari perbuatan nifak. Kemudian yang kedua, agar kita bisa mengenali ciri-ciri orang munafik, agar kita juga bisa menghindar dari dia, waspada. Walaupun mungkin kita tidak bisa mengatakan dia munafik, karena itu urusan yang lain ya. Nanti kita bahas tentang bagaimana cara menghukumi orang munafik itu. Boleh nggak kita mengatakan, munafik gitu? Itu nanti ada pembahasan tersendiri. Itu faedahnya ketika kita mempelajari tentang sifatul munafikin itu seperti itu. Kita bisa menghindarkan diri dari perbuatan nifak dan juga waspada terhadap orang-orang yang munafik atau punya ciri-ciri munafik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang munafik ini sangat banyak di dalam Al-Quran. Termasuk di antara pembicaraan yang banyak diulang-ulang ya, atau dibicarakan dalam Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran, itu perihal orang munafik. Perihal orang munafik. Itu menunjukkan memang sangat berbahaya. Kemunafikan itu sangat berbahaya, luar biasa, menghancurkan Islam dari dalam. Sangat-sangat berbahaya. Lebih berbahaya dari orang-orang kafir yang murni. Lebih berbahaya. Makanya Allah mengatakan innal munafiqina fid darki al asfal.
Nah, orang munafik itu dia diletakkan di neraka yang paling bawah, lebih keras adabnya dibandingkan orang-orang kafir. Di antara sifat-sifat munafikin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah sebagaimana dalam surah Al-Baqarah. Dimulai dari ayat 8. Dimulai dari ayat 8 sampai ayat 16. Itu satu halaman sendiri itu. Ya, dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia itu ada yang mengatakan amanna billah. Saya beriman kepada Allah. Saya beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimumin. Padahal mereka tidak beriman. Ini kan munafik ini. Secara lisan mereka mengatakan saya beriman, tapi hatinya enggak sebenarnya. Jadi ayat ini dan ayat berikutnya ini berbicara tentang ciri-ciri orang munafik. Orang munafik itu begitu cirinya. Lisannya itu selalu fasih mengatakan saya beriman, saya muslim, saya orang baik dan seterusnya. Tapi hatinya tidak seperti itu. Di antara ciri yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ini yaitu apa? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka jangan kamu itu berbuat rusak, jangan menebarkan kerusakan. Apa jawabnya? Kami itu orang-orang muslih. Kami itu para pembaharu. Kami itu orang-orang yang pembela hak asasi manusia. Kami itu adalah pejuang emansipasi. Kami itu pejuang seni. Oh macem lah pokoknya itu. Padahal yang ditampilkan itu seni-seni yang merusak. Seni-seni telanjang. Mereka mengatasnamakan pejuang HAM, pejuang emansipasi, tapi pada dasarnya adalah merusak kaum muslimin. Nah gitu, kan banyak begitu. Nah, kalau kita jumpai orang-orang seperti ini, ya, perkataannya, perilakunya, tindakan-tindakannya itu sebenarnya merusak, melanggar syariat, lalu dia mengatakan saya itu adalah pembaharu, saya itu adalah pejuang ini, pejuang itu, pembela ini, pembela itu. Ketahuilah orang ini punya ciri-ciri munafik. Tersangka dia. Hati-hati terhadap orang yang modelnya kayak gini. Kemudian Allah juga sebutkan di sini tentang ciri yang lain. Yaitu apa? Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Kalau seandainya diberi nasihat kepada orang ini, kepada mereka ini, berimanlah kalian sebagaimana orang beriman.
Apa jawabnya? Masa kami kumpulnya sama orang-orang bodoh? Itu kan madhabnya orang-orang kolot gitu. Kami kan para cendekiawan. Kami itu orang-orang rasionalis. Kami itu orang-orang modern. Kami itu generasi Z. Kalian kan masih generasi A gitu. Macam pokoknya. Jadi disuruh untuk belajar agama sebagaimana pada umumnya orang-orang beriman, tidak mau. Bahkan melabeli orang-orang beriman itu sebagai orang-orang bodoh. Bukan orang modern, orang-orang terbelakang, kolot, desa, kampungan, kuper, macam-macam lah pokoknya labelnya itu. Nah ini waspada terhadap orang kayak gini. Waspada. Berarti ada apa? Ciri kemunafikan padanya. Kemudian yang juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ini di antara ciri munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un." Dan apabila mereka berkumpul, bertemu dengan orang yang beriman, orang-orang yang saleh, yang teguh menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan amanna, ya saya beriman kayak kalian. Ikut-ikutan soleh gitu. Tapi ketika mereka kembali berkumpul dengan syayatinihim, kawan-kawan bejatnya, kawan-kawan maksiatnya, maka ini kita lihat bahwanya syaitan itu sifatnya. Syaitan itu bisa minal ins, bisa dari manusia, ya, bisa dari jin. Manusia yang selalu melanggar syariat, mengajak orang untuk maksiat terus, itu setan memang. Ya memang setan, memang setan. Gitu. Nah kalau sudah ketemu sama setan-setan mereka ini, kawan-kawan maksiat mereka mengatakan, oh kami konco kalian, kami kawan friend kita gitu. Tadi ketika saya di sana itu cuma istihza aja, pura-pura gitu. Pura-pura gitu. Ya supaya kita dianggap apalah, supel, gaul gitu. Jadi kalau kawan-kawannya orang masjid, ya kopian lah, masa kawannya orang masjid masa rambutnya jigrak gitu kan, tak pantas gitu. Hati-hati ini sama orang yang kayak gini. Hati-hati juga ini. Ini bahaya orang seperti ini. Atau kita punya mirip-mirip perilaku kayak gitu, hati-hati juga gitu. Kalau perilaku kita seperti yang tadi, itu hati-hati itu, banyak istighfar. Kita sudah teracuni dengan sifat-sifat orang munafik. Kita sudah teracuni dengan perilaku nifak. Hati-hati. Jadi setiap kita mempelajari sifatul munafikin, maka dua faedahnya. Kita hati-hati terhadap orang yang memiliki ciri-ciri tersebut, supaya kita enggak tertular. Dan untuk membentengi supaya mereka tidak merusak kaum muslimin.
Kemudian yang kedua, hati-hati juga terhadap diri kita sendiri, jangan sampai kita kena penyakit tersebut. Terhadap corona aja kita maskeran kemana-mana. Saya pun kok masker, tapi nggak apa-apa dibuka kan. Antum kan masa nggak pengen lihat wajah saya? Ya? Jauh, nggak apa-apa. Udah lebih dari 2 meter. Nah, kita terhadap corona luar biasa. Terhadap penyakit nifak ini kadang nggak tahu kita. Seharusnya protokolnya lebih ketat, itu loh. Karena ini penyakit bukan setahun 2 tahun, sepanjang ada manusia ini, sepanjang ada kaum muslimin, mesti ada ini. Sepanjang kehidupan kaum muslimin mesti ada. Nah, itu apa? Sifatul munafikin yang disebutkan oleh Allah dalam suratul Baqarah. Nah, kemudian kita buka lagi dalam surah Al-Munafikun sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang munafik ini satu surat penuh. Sampai ada nama surah itu Surah Al-Munafikun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafikun, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepada kamu wahai Muhammad orang-orang munafik, mereka akan mengatakan nashhadu innaka la rasulullah. Nah, itu orang munafik itu fasih itu kalau membuat pernyataan statement yang pokoknya membuat orang itu tertarik, meyakinkan kalau ngomong itu. Di hadapan Nabi mereka mengatakan innaka la rasulullah. Nashhadu innaka la rasulullah. Bukan hanya nashhadu bahwasanya kamu adalah misalnya nashhadu innaka rasulun begitu. Enggak, tapi dikasih la lagi. Ini betul-betul sudah inna dikasih la taukid takkid lagi. Menyangatkan itu. Jadi orang munafik begitu, dia menggebu-gebu, semangatnya itu dinampakkan itu. Kalau ngomong itu berkobar-kobar, berapi-api. Orang itu yakin kalau mendengarnya. Tapi apa kata Allah? Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Enggak usah pedulin. Allah lebih tahu kamu itu Muhammad memang rasul gitu. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwasanya orang munafik itu bohong, dusta dia itu. Makanya di ayat selanjutnya Allah menerangkan kepada kita, orang munafik itu memang madharnya, sosoknya itu memang luar biasa, menakjubkan. Kata Allah, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kamu itu melihat orang munafik itu, tu'jibuka ajsamuhum, maka postur dia, penampilan dia, tubuh dia itu tu'jibuhum. Tu'jibuka, membuat kamu itu terpesona. Jadi Bapak Ibu jangan dikira orang munafik itu serem gitu. Wajahnya bersengut gitu. Kere, gembel, compang-camping, enggak. Orang-orang munafik itu kalau penampilannya luar biasa. Keren. Berwibawa, perlente. Kalau yang laki-laki ya ganteng misalnya. Yang perempuan cantik gitu. Sehingga begitu orang melihat dia itu langsung terpesona. Masya Allah ini orang gantengnya gitu.
Masya Allah ini orang cantiknya. Tapi tentu ibu sama ibu ya, masa antum laki-laki lihat perempuan. Tentu salah kalau itu. Jadi itu kayak gitu itu. Jangan dikira orang munafik itu nggak enak dipandang. Justru orang munafik itu tampilannya luar biasa, mempesona, menarik. Itu baru fisiknya ya. Wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau ngomong dia itu, kalau orang munafik itu ngomong, tasma' liqaulihim. Kamu akan mendengarkan, terpesona dengan omongannya. Kesihir. Karena orang munafik itu orator. Pandai dia membawa kata-kata. Dan mereka bukan bodoh, pandai. Bahkan mereka mampu berdalil dengan Al-Quran dan hadis. Jangan dikira orang munafik itu bodoh, enggak. Enggak. Bahkan mungkin kalau dia baca Al-Quran itu lebih pandai dia itu bacanya. Bahasa Arabnya lebih bagus. Pengetahuan hadisnya lebih luar biasa. Itu. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka menyangka semua orang itu memujinya, terpesona dengan dia. Tapi apa kata Allah? Humul aduwu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Tapi Allah peringatkan kita. Humul adu. Mereka itu musuh yang sebenarnya. Fahdharhum, hati-hati. Apalagi di zaman sekarang Bapak Ibu, yang kita jauh dari Nabi. Ya. Kalau kita tidak punya bekal ilmu yang kuat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sangat mudah bagi kita untuk terpesona, tertarik pada orang-orang munafik ini. Sangat mudah. Karena penampilan mereka yang luar biasa, fisiknya sangat menarik, perkataannya pun menyihir. Itu orang munafik. Kemudian dalam ayat yang lain dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri munafik yang berikutnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Nah, orang munafik itu punya kebiasaan apa? Membuat makar. Di antara bentuk makarnya itu membuat statement-statement, ucapan-ucapan yang dia itu berusaha merusak pikiran kaum muslimin atau mengadu domba kaum muslimin. Menggelarinya dengan gelaran-gelaran yang bisa menimbulkan kekacauan. Kayak kemarin sering saya sebutkan istilah-istilah kadrun, kodok, cebong. Ya, semua itu kan ditujukan kepada sesama kaum muslimin aja itu semuanya. Akhirnya tengkar sendiri kaum muslimin. Gara-gara satu cebong, satu kadrun. Kan gitu. Tak henti-hentinya. Itu sama. Di zaman Nabi itu sudah ada kejadian kayak gitu.
Pernah Nabi berhenti dari perjalanan perang di sebuah daerah, di situ ada mata air. Kemudian ya biasalah kadang manusia itu ya ada khilaf walaupun para sahabat juga. Berebut, ada 2 orang sahabat berebut air. Yang satu bilang, "Ya Muhajir." Yang satu, "Ya Ansor." Timbul lagi lah semangat Isbiyahnya, kelompoknya. Tuh ya lu mau kelahi lah. Nabi mengatakan, "Kalian ini gimana? Aku ini di depan kalian masih ini udah bertengkar kayak gini." Itu adalah ucapan-ucapan jahiliyah. Terdengarlah ini peristiwa ini sampai ke Abdullah bin Ubay. Apa kata dia? Dia berpidato mengatakan, "Nah itulah akibatnya kalau kalian itu menampung mereka, ngasih makan mereka. Tengoklah, sekarang mereka udah banyak, bahkan mulai menyingkirkan kita itu. Seperti pepatah, samin kalbak yakuluk. Gemukkan anjingmu, akan makan kamu sendiri." Gitu. Jadi semakin dibumbu-bumbu ini. Jadi setiap ada celah untuk merusak barisan kaum muslimin, orang munafik itu begitu langsung jus gitu. Langsung dia membuat statement pernyataan-pernyataan yang berbahaya, beracun. Nah, ketika ditegur nanti ngeles dia. Enggak, kami kan cuma nakhudu wa nal'ab. Kami cuma bergurau. Salah ketik itu tadi, udah saya hapus lagi lah gitu. Ceritanya saya hapus lah gitu. Udah lupakan, udahlah saya minta maaf. Mudah kali kayak gitu tuh. Ngeles kayak gitu tuh. Tapi besok lagi diulang lagi gitu. Hati-hati kalau kayak orang kayak gitu. Itu ciri-ciri orang munafik. Kalau kita punya sifat yang kayak gitu, hati-hati juga. Suka ngeles, suka ngadu domba, suka membuat kacau. Terus setiap dinasihati ngeles. Itu kan ya salah di kita aja lah gitu. Main-main gitu. Hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati yang kayak gini. Nah, itu tadi sifatul munafikin, sifat-sifat orang munafik yang disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi. Tapi apa yang saya sebutkan tadi sudah cukup mewakili. Kita harus waspada dari orang-orang seperti itu dan juga dari perbuatan itu. Jangan sampai ciri-ciri itu ada pada diri kita. Bahaya. Kemudian selanjutnya sifatul munafikin, ciri-ciri orang munafik yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sebagian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi mengatakan di antara manusia itu ada du'atun ala abwabi jahannam. Ada para dai, para pendakwah, ya ustadz, ya buya, kiai, apapun lah namanya, dai. Tapi para penyeru ini, para pendakwah ini tidak mengajak kepada ilallah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mengajak ala abwabi jahannam, mengajak manusia untuk malah menuju neraka.
hari-harinya itu justru digunakan untuk mengajak manusia itu untuk menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa mengajak manusia untuk melakukan kemaksiatan seperti minum khamar, seperti berzina dengan segala muqaddimahnya. Muqaddimah zina itu kan banyak. Perkara-perkara yang mengatakan zina kan banyak. Biaya itu bisa itu campur baur, ikhtilat antara laki perempuan, pacaran, dan seterusnya. Menghalalkan riswah, sogok, menghalalkan riba, dan seterusnya. Atau mengajak manusia untuk membuat syariat-syariat baru yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua adalah du'atun ala abwabi jahannam, para pendakwah, para penyeru yang mengajak manusia itu ke neraka, bukan kepada surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan modelnya banyak, ya ada yang dia itu bergaya ustadz, kiai, ya, ada yang bergaya cendekiawan muslim, ada yang bergaya sebagai macam lah, banyak. Tapi semua itu du'atun ala abwabi jahannam, para penyeru kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami ciri-ciri mereka. Ya tentu para sahabat ketika diberitahu Nabi tentang du'atun ala abwabi jahannam kan ngeri. Kalau ketemu gimana ini? Nah, itu sahabat kayak gitu. Kalau diberitahu tentang sesuatu yang ke arah neraka itu ngeri. Beda dengan orang zaman sekarang gitu. Sebagian kita kalau diceritain neraka, alamah paling cuma sebentar, gosong. Nanti pun juga bisa keluar lagi kan, kayak tumbuh berkecambah gitu. Itu kan hadisnya begitu. Ya Allah, ini pula yang dipikirkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa jawab Nabi? Hum min jaldatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Para pendakwah itu yang mengajak manusia menuju neraka itu ya jari kulit kita. Dan berbicara dengan lisan kita, ya artinya ya muslim gitu loh. Secara penampilan tuh muslim. Ya, tapi mereka bukan mengajak kepada kebaikan, justru kerusakan. Tengoklah Bapak Ibu, mengapa di Indonesia ini perdukunan, sihir, ya, yang jelas-jelas haram, minal kabair, termasuk dosa besar, itu masih menjadi budaya, masih memasyarakat. Dikit-dikit orang tanya ke dukun, dikit-dikit minta jimat supaya laris dagangannya, supaya jabatannya cepat naik, supaya berwibawa dan seterusnya. Karena penampilan para dukun ini ya muslim, kadang kayak penampilan ustadz itu, bersorban, bahkan sorbannya gede, fasih baca Al-Quran, fasih membaca doa. Tapi perilakunya perilaku dukun gitu. Mengaku tahu yang gaib, padahal yang tahu gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu hanya memberitahu yang gaib itu kepada para nabi.
Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Jelas itu. Lihatlah, ditayangkan di media massa, di televisi, di medsos, di YouTube, para dukun yang yang berpakaian dai-dai, berpakaian ustadz, berpakaian kiai. Bahkan supaya orang nggak merasa nggak enakan lagi dengan istilah dukun, ya. Kan kalau dukun orang sudah agak nggak, ini dukun, tak enak udah di telinga, diubah itu, diubah paranormal, ya, memang nggak normal itu, paranormal itu, ahli metafisika. Nah, kemarin baru saya dengar lagi mediator, memang mediator. Ya, maksudnya dia memediasi manusia dengan jin itu. Keren juga ini istilah itu. Akhirnya perdukunan sampai sekarang gak hilang. Bahkan terus dipelihara. Belum lagi yang acara-acara yang kita sebut dengan bid'ah. Acara-acara yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kemungkaran. Hati-hati yang seperti ini. Karena apa? Lesannya orang munafik ini sangat sangat istilahnya ya? Sangat memukau, memikat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafikin alimul lisan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang paling aku takutkan terhadap umatku ini adalah apa? Kullu munafik alimul lisan. Setiap orang munafik yang lisannya itu alim. Orang munafik yang pintar. Kalau berbicara Al-Quran, subhanallah, bacaannya bagus, mulai dari makhrajnya itu bagus, tafsirnya ngerti. Ketika berbicara hadis juga begitu, ngerti ilmu mustalah hadis, ngerti sanad, syarah hadis, ngerti fikih, luar biasa, 4 mazhab dia kuasai. Tapi nanti diselipkanlah akidah-akidah yang rusak. Diselipkanlah keyakinan-keyakinan semua agama itu sama. Diselipkanlah akidah-akidah wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti, bersatunya Allah dengan makhluknya. Diselipkanlah keyakinan-keyakinan adanya tingkatan-tingkatan manusia, syariat, ma'rifat, hakikat. Kalau manusia masih syariat, itu harus melaksanakan syariat-syariat zahir ini. Tapi kalau sudah meniti ke ma'rifat, tak perlu lagi sholat. Kalaupun sholat langsung sekejap ke Ka'bah sana. Ini seperti itu. Dan ini yang menyerukan seperti ini, pemikiran-pemikiran seperti ini bukan orang bodoh. Kita yang ilmunya pas-pasan ini kalau ngadepin dia, waduh keder juga gitu.
Baru datang ngapain? Coba adu baca Al-Quran. Garuk-garuk kepala kita. Dia qori itu. Ayo gimana? Hadis gimana? Kamu hafal berapa? Gitu. Tapi dia orang munafik. Dan ini berbahaya. Berbahaya. Kemudian di antara ciri-ciri munafik yang atau sifat munafik yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Athqalus shalah 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr. Salat yang berat, yang paling berat untuk dilaksanakan bagi orang munafik itu salat isya dan salat subuh. Bapak Ibu, kalau kita berat ya melaksanakan salat subuh, salat isya, hati-hati. Ya. Waspada. Jangan-jangan penyakit nifak itu ada dalam diri kita. Walaupun para ulama sebagian menjelaskan mengapa orang munafik zaman Nabi itu dia berat untuk melaksanakan sholat isya dan subuh. Maksudnya ke masjid, ini yang laki-laki ya. Karena kan zaman itu kan belum ada penerangan, belum ada listrik. Jadi kalau sholat isya sama subuh itu nggak nampak gitu loh. Masjid Nabi kan remeng-remeng. Jadi kalau sholat nggak nampak siapa dia. Oh si fulan udah datang di shop pertama ya dia, di belakang imam lagi gitu. Masya Allah. Tengok tuh fulan tuh bahkan dia datang sebelum muadzin tuh adzan dia udah ada situ tuh. Pas waktu terang gitu. Nampak gitu. Nah begitu gelap, males lah nanti nggak ada orang yang tahu. Makanya orang-orang munafik zaman Nabi itu malas kalau disuruh sholat jamaah isya dan subuh. Padahal walau ya'lamuna ma fihi ma la'atuhuma walau habwan. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya mereka mengetahui pahala sholat isya dan subuh berjamaah di masjid, mereka akan merangkak itu ke masjid itu. Nah ini bapak-bapak ya, yang laki-laki ini ya. Kalau seandainya kita bisa merangkak itu ke masjid, merangkak kita itu. Terutama sholat isya dan subuh. Tapi memang dua sholat itu yang berat itu memang. Kalau zaman sekarang beratnya itu, kalau isya itu masanya kita makan kan. Nah, kalau kita makan kadang sekarang udah nggak di rumah, ngopi, kan? Nongkrong, waktunya nongkrong sama kawan-kawan itu. Kemudian berdalilkan sholat isya itu afdolnya diakhirkan Pandi juga ya. Kan habis sholat isya kan nggak boleh ngomong lagi gitu. Ini siapa lah yang ngajari kayak gini nih? Membuat sakit kepala aja. Kadang pandai pula berdalil kayak gitu. Nah jadi kita nongkrong dulu, nanti pulang rumah baru sholat isya gitu. Kayak gitu. Subuh lagi ada. Sekarang apalagi zamannya medsos. Nah, ngutak gitu. HP itu jadi kekasihnya terus itu. Istrinya pun kalah itu mungkin. Nanti larut malam baru tidur. Subuh lewat. Padahal kalau kita lihat ini bahwa Nabi mengatakan itu, subhanallah. Apa rasanya malu kita?
merangkak, kalau bisa merangkaklah ke masjid untuk menunaikan sholat. Dan hati-hati ketika kita berat ke masjid, ya boleh jadi memang ada penyakit nifaq dalam hati kita. Hati-hati. Nah, kemudian di antara hadis yang membicarakan tentang sifatul munafiqin, ya hadis ini, hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin ini. Makanya ini sebenarnya Imam Nawawi ini mencuplik aja dikit. Kalau mengapa beliau mencuplikkan sedikit ini sebenarnya beliau lebih mengarah kepada membicarakan amanahnya. Tapi ketika saya melihat ini penting, karena amanah itu memang lawannya dari nifaq. Ya udah kita bahas. Dan juga pentingnya pembahasan tentang nifaq ini, tentang munafik ini. Makanya ketika Nabi mengatakan ayatul munafiqi thalathun, ciri atau tanda orang munafik itu thalathun, 3, itu bukan berarti membatasi 3 itu, gitu. Tapi di antara ciri orang munafik 3 ini, sebagian ulama mengatakan ketiga ciri ini sudah lengkap mewakili bentuk-bentuk nifaq. Ketika Nabi mengatakan idza haddatsa kadzab, ciri yang pertama orang munafik itu adalah idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara dusta, ini kan nifaq lisan. Contoh dari nifaq lisan, perkataan. Ciri munafik itu kayak gitu. Kalau ngomong itu sukanya bohong. Fulan itu begini, fulana itu begitu. Setelah dicek, bukan. Termasuk juga share. Kan sekarang zamannya sharing gitu. Kopi, tapas, teh, tak tahu asal usulnya dari mana. Kan bohong kayak gitu. Main kopas tapi nggak diteliti rujukannya dari mana. Nah, itu ciri-ciri nifaq gitu. Kemunafikan itu. Orang yang suka berbohong. Hati-hati. Nah, ini nifaq lisan, mewakili nifaq lisan. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Ini mewakili nifaq al-qalb, niat, hati. Dia mengatakan akan begini, saya akan beri kamu ini, atau saya akan datang besok jam 10. Tapi dalam hati setengah 11 aja lah nanti. Apalagi dia misalnya bos kan gitu. Semuanya datang besok ya, on time jam 10. Tapi dalam hati, biarlah anak-anak dulu lah yang datang. Saya kan bos, masa saya datang duluan. Itu niat nih. Niatnya udah salah itu. Jadi itu ada salah satu ciri nifaq. Makanya kadang kita juga heran kalau masalah on time ini kok dinasabkan ke orang barat gitu. Tepat waktu itu mesti contohnya orang Jepang misalnya. Orang Eropa gitu. Kok nggak pernah sekali-sekali itu orang Bengkalis gitu.
Kenapa gitu loh? Kenapa orang-orang yang itu jelas kafir, dia mampu on time, tepat waktu, ya, menepati janjinya, gitu. Padahal itu sebabnya duniawi, dunia urusan bisnis. Karena kalau dia nggak tepat waktu, hilang kontraknya, hilang bisnisnya. Tapi manusia memang gitu biasanya. Kalau masalah urusan duniawi itu tepat waktu malah. Ayo, siapa yang berani absennya terlambat terus? Dipecat nanti itu. Coba aja, ayo. Seminggu yang biasanya seharusnya masuk jam 7, coba jam 9 terus gitu. Takut mesti itu. Loh, mbok sekali-kali itu hubungkanlah dengan ayatul munafikin gini. Ingat, ketika Nabi mengatakan di antara ciri orang munafik itu idza wa'ada akhlafa. Dalam lafaz yang lain disebutkan wa idza ahada ghadara. Ahada itu sama-sama dengan dengan wa'ada, janji, tapi dia lebih ke arah uqud, akad, perjanjian, kontrak. Kalau dia itu mengikat perjanjian jual beli, perjanjian kerja, macam lah bentuk-bentuk akad itu. Dia ingkari. Nah, itu hati-hati. Kalau antum misalnya sudah punya perjanjian kontrak kerjasama, perjanjian kerja misalnya menjadi PNS, pegawai swasta sebagainya, poin-poinnya begini, patuhi itu. Itulah ciri orang beriman. Kalau kita meremehkan, itu ciri orang munafik. Jadi Bapak Ibu, ternyata kalau kita membahas masalah nifak dan munafik itu subhanallah, dampaknya itu luar biasa. Menambah keimanan dan menjadikan seorang muslim itu orang yang luar biasa, yang disenangi oleh orang banyak, yang dirindukan kehadirannya. Karena perkataannya adalah perkataan yang jujur, yang benar. Ketika dia berjanji, ditepati. Kemudian kata Nabi, wa idza tumina khana. Apabila dia diberi amanah, nah ini kan kaitannya dengan amanah ini. Apabila dia diberi tanggung jawab, khana, khianat. Amanah dalam bentuk apapun, gitu loh. Yang pertama, amanah yang sifatnya umum. Ketika Allah sudah memberi amanah kepada kita sebagai manusia yang harus menjalankan syariat, jalankan. Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Ketika kita melanggar, ya kita khianat. Khianat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Ketika kita diberi amanah yang terkait dengan hak manusia, kita melanggarnya, kita khianat. Kita melanggar perjanjian kerja, kita melanggar perjanjian bisnis, kita melanggar perjanjian perdagangan dan seterusnya. Jadi jangan marah kalau seandainya kemudian kita dicela orang pengkhianat. Dasar pengkhianat ini. Ya jangan marah itu. Walaupun sebenarnya ucapan itu ya nggak dianjurkan. Tapi kalau itu misalnya kita memang melanggar, kemudian orang lain mencela kita, ya anggap itu sebagai nasihat yang pedas. Gitu. Iya, diomongi pelan-pelan nggak paham-paham, ya udah langsung aja pengkhianat kamu. Baru gitu. Apa kamu kata tadi? Pengkhianat, lagi ya gitu. Baru dia mikir itu. Masa sudah
diangkat jadi PNS misalnya digaji sekian, kalau S1 minimal 3 juta, semua kasih fasilitas. Datangnya pun jam 9. Habis entah apa-apa pula di kantor. Habis itu jam 12 sudah lenyap. Gimana mau beres urusan? Kerjasama, bisnis, syirkah dan sebagainya. Ketika sudah mulai untung, udah mulai cari-cari cara untuk menjegal rekanannya. Menguasai semua untuk dirinya sendiri. Aduh, musibah yang seperti ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini ciri-ciri orang munafik. Lalu setelah kita mengetahui tentang ciri-ciri orang munafik, bagaimana hukumnya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Man kana madharan al-Islam fa innahu tajri 'alaihi ahkamul Islam dhahirah min al-munakahah wal muwarathah wa tasiruhu was salatu 'alaihi wa dafnuhu fi maqabir muslimin wa nahwi dzalik." Apabila seorang dia itu melakukan perbuatan nifaq sehingga dia memang terbiasa dengan itu dan bisa dikategorikan sebagai seorang yang munafik, tapi susah untuk membuktikan, karena secara umum dia madharnya, penampilannya, perkataan, perbuatannya itu muslim yang taat misalnya, susah untuk membuktikan dia seorang munafik. Maka ya tetap kita hukumi secara zahir, karena Islam itu menghukumi seorang secara zahirnya. Kita tidak diperintahkan untuk membedah hati seseorang. Ketika dia menampakkan dia sholat, ya sudah, ya muslim, niatnya apa terserahlah itu. Sehingga dia berhak untuk ya kita salam, ya berhak untuk kita ziarah, berhak untuk kalau dia sakit kita kunjungi, kalau dia meninggal kita sholatkan, disebut dan seterusnya. Tapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, man alima minhu an-nifaq wa zindiqah fa innahu la yajuzu liman alima dzalik minhu as-salati wa in kana madharan Islam. Tapi bagi orang-orang tertentu yang dia betul-betul bisa membuktikan, punya bukti kuat bahwasanya orang ini menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Mungkin dia tahu rahasianya, tapi untuk membuktikan ke orang lain itu susah. Dia saja yang bisa mempunyai ilmu dalam hal itu, punya bukti, tapi dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, meyakinkan orang lain, maka tidak boleh bagi dia, orang yang mengetahui bahwasanya ini betul-betul orang munafik yang dia menyembunyikan kekufuran dalam hatinya, tapi dia tidak bisa membuktikan kepada orang lain, tapi dia tahu, maka dia tidak boleh mensolatkan ketika dia meninggal. Nah, jadi orang munafik itu kita hukumi ya secara madharnya, penampilannya, perkataannya. Maka oleh karena itu para ulama seperti Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala ketika ditanya, bolehkah kita mengatakan anta munafik? Munafik. Ketika melihat seseorang dia melakukan perbuatan nifaq, misalnya dia suka berdusta terus di kerjanya itu. Akhirnya saking jengkelnya kita bilang, "Hei munafik, sini." Kamu munafik. Maka kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, tidak boleh yang seperti itu. Yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah memberikan nasihat kepada dia.
menasihati dengan cara yang lembut, menunjukkan apa itu perbuatan yang salah, dan mendoakan dengan ucapan Allah yahdik, semoga Allah beri hidayah kepada kamu, dan seterusnya dari doa-doa yang baik. Tapi kalau seandainya dia terus-menerus seperti itu dan tidak berubah, maka kalau seandainya kita punya kekuasaan, maka boleh menghukumnya dengan cara memerintahkan orang-orang yang di sekitarnya atau masyarakat untuk mengisolasi dia, mengucilkan, tidak berhubungan dengan dia, supaya dia jera, supaya dia jera. Atau dengan cara membongkar aibnya. Kalau seandainya memang dia sudah keterlaluan kemunafikannya sehingga merusak masyarakat dan seterusnya. Tiap hari dia kerjanya ngadu domba orang, membuat perselisihan, menebarkan kebencian. Ketika orang seperti ini terus-menerus dan tidak bisa dinasihati, maka boleh bagi orang-orang yang punya kekuatan, bagi kekuasaan atau dalam hal ini misalnya pemerintah, pejabat setempat, ya, untuk membongkar aibnya, membongkar keburukannya kepada masyarakat. Katakan fulan itu begini, dong, hati-hati, dia tukang ngibul, buktinya ini, dong. Awas, dia itu tukang adu domba, bahkan adu banteng nih. Bukan adu domba lagi, dia adu banteng nih. Ini buktinya. Itu kalau sudah keterlaluan, maka pihak yang berwenang atau orang yang kuasa boleh seperti itu. Itu hukuman di dunia. Jadi hukuman di dunia tetap dia sesuai dengan zahirnya. Adapun di akhirat jelas Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan hukuman yang berat. Seperti misalnya dalam surat An-Nisa, Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik itu diletakkan di neraka yang paling bawah dan tidak ada penolong bagi mereka. Dan ayat-ayat yang lain sangat banyak. Allah mengatakan wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahum wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim. Semua keras hukumannya. Kalau seandainya dia di dunia ini bisa lepas dari hukuman manusia, maka orang munafik tidak akan lepas hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah nanti. Kemudian terakhir, mengapa sih kok bisa timbul ada kelompok munafik ini? Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala menerangkan kepada kita bahwa di periode Mekah itu, ketika Nabi masih di Mekah sebelum beliau hijrah, nifak ini nggak muncul. Justru sebaliknya yang muncul adalah banyak kaum muslimin yang menutupi keimanannya. Nah, itu. Karena yang berkuasa di periode Mekah siapa? Orang-orang kafir. Yang tertindas orang kaum muslimin. Ya, coba ini penting juga yang kita mempelajari sejarah ini. Maka di periode Mekah itu ayat-ayat yang membicarakan nifak itu nggak ada. Pembicaraan tentang nifak itu justru ketika periode Madinah, terutama setelah perang Badar. Karena begitu selesai perang Badar, maka semua ketakutan nih. Karena muncul kekuatan baru, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Takut semua. Sehingga banyak orang yang terpaksa nurut kepada Nabi.
Disitulah mulai apa? Muncul nifak. Orang-orang yang menyembunyikan kekafiran menampak keislaman. Nah, makanya kemunafikan ini banyaknya itu di tempat atau zaman yang kaum muslimin itu mayoritas atau punya kekuasaan. Akan muncul banyak kemunafikan di situ. Tapi di daerah-daerah yang kaum muslimin lemah, minoritas yang enggak. Tentu jihad, tentu orang-orang yang kafir tentu enggak takut-takut ngapain gitu. Tentu mereka enggak akan menyembunyikan kekafirannya, maka urusan nifak ini justru akan kita jumpai di daerah-daerah yang mayoritas kaum muslimin. Karena munafik ini dia berada di barisan kaum muslimin. Menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Itu yang besar. Kalau nifak yang kecil, ya tadi berkata bohong, ya, pengkhianat, tidak amanah. Kalau berjanji menyelisihi, malas sholat, ya kan? Suka menjadikan agama itu sebagai barang mainan. Nah, ini nifak amali dan kita hati-hati. Ini bisa mengarahkan kepada nifak i'tiqadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari perbuatan nifak dan orang-orang munafik. Amin. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya kan? Ya. Bagaimana hukum sholat di belakang orang yang dia ada ciri-ciri nifak? Ya seperti tadi, kita hukumi secara madharnya. Keumuman dohir dia, kalau dia muslim, terus menampakkan ketaatan, walaupun mungkin kadang-kadang agak berbohong gitu, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kita ketahui dia itu adalah memang betul-betul dia menyembunyikan kekufuran dan kita tahu, maka dia nggak boleh. Misalnya dia sebenarnya adalah musuh Islam, dia pura-pura menjadi seorang muslim yang taat dan seterusnya, sampai dia nanti mendapatkan pengaruh, baru dia mau merubah masyarakat untuk menjauhkan dari Islam. Kalau kita ketahui itu, maka kita wajib mengingatkan masyarakat, dan kita tidak boleh sholat di belakang dia. Sebagaimana Nabi SAW menghancurkan masjid Dirar yang sangat terkenal, masyhur. Masjid yang dibangun oleh orang munafik di Madinah dalam rangka untuk menyaingi Masjid Nabawi. Tapi ingat, kita tidak boleh ceroboh dalam menilai seseorang, mengatakan munafik ini. Nggak boleh, ya, nggak boleh seperti itu. Kalaupun misalnya ada seseorang itu dia punya ciri-ciri atau melaksanakan amal-amal nifak, dinasihati, ya, dinasihati, jangan langsung dijauhi atau dicela, gitu. Apakah berbohong untuk menutupi aib atau menghindari kemudaratan termasuk nifak? Ya, kadzab itu ada yang dibolehkan, bohong itu ada yang dikecualikan. Pertama, bohong di dalam suasana perang, ya, termasuk di dalamnya untuk menghindari menghindarkan diri dari mara bahaya, maka itu boleh. Misalnya kita lagi dalam suasana perang, misalnya ketemu sama musuh, jumlahnya banyak. Kamu dari mana? Oh, saya lawanmu. Matilah itu. Ya tentu. Oh, saya cuma penduduk kampung sini aja kok. Ya harus pandailah itu.
Makanya kan ada salah sahabat itu namanya Abu Dujana. Ya kalau berperang itu sombongnya, ampun deh kalau lagi perang. Mesti dia pakai ikat kepala, ya, nanti langsung begini dia. Oh, siapa yang mau berani? Nah, itu kan sebenarnya juga nggak boleh kalau dalam kondisi biasa. Tapi kalau di perang boleh. Gitu. Sama bohong. Nah, bohong ketika untuk menghindarkan diri dari kemudaratan, bahaya yang bisa menimpa dia, maka itu boleh. Kemudian yang juga diantara bohong yang dibolehkan itu bohong untuk islah bainan nas, mendamaikan antar manusia. Misalnya si A, si B lagi cekcok gitu. Jangan pula ketemu B itu memang kurang ajar dia. Malah ngompori gitu. Enggak, maksudnya Masya Allah B itu kirim salam tuh kamu. Tadi bahkan kirim ini ada titip kue padahal dia yang beli gitu. Tapi kita bilang si B yang beli itu. Ini kue kesukaanmu. Masya Allah B, karimnya ya. Masya Allah. Akhirnya ya udah saya titip salam sama ini ya kasih ini ada ini misalnya makanan apalah gitu kan. Ya. Bawakan ke B. Datanglah dia B. Ini dari A, tapi saya ngicipi juga ya. Tapi paling enggak dia berupaya mendamaikan di situ, walaupun ada kebohongan di situ. Nah, itu boleh. Bahkan dianjurkan. Atau kemudian yang ketiga yang juga termasuk kebohongan yang dibolehkan adalah ketika suami istri. Nah, untuk memadu kasih. Ketemu istrinya walaupun bau-bau gitu. Masya Allah istriku yang cantik. Jangan pula ini istriku udah bau tempe. Ya langsung aja ngamuk lah istrinya baru datang kayak gitu. Atau sebenarnya istrinya, waduh ini suamiku udah kayak wewe gombel aja. Udah bau oli lah, bau asap lah macam-macam. Ya walaupun suaminya acak-acakan, Masya Allah suamiku yang paling ganteng gitu kan. Padahal ya pesek juga kan, nggak ada masalah gitu. Dan itu dianjurkan. Kadang kita ini kan terlalu lurus nih. Bahkan kepada istri, kepada suami pun lurus-lurus saja itu. Tak ada dibumbu-bumbui gitu. Nah, ini ya, termasuk untuk menutupi aib. Karena aib itu bukan untuk disebarkan. Nah, ketika misalnya ditanya tentang aib seorang, nggak tahu saya, padahal mungkin dia tahu gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jam berapa maghrib? Oh 6:28. Boleh ya, kalau mau tanya lagi sedikit. Silahkan. Ya. Jadi begini, bagaimana kalau seandainya subuh kita sudah hidup alarmnya jam sekarang kan subuh sekitar jam 5. Nah. Jadi alarm udah hidup jam 4.50, 4.45. Tapi matikan itu selesai, soalnya selesai waktu. Apakah itu termasuk berat? Maksudnya di awal waktu gimana maksudnya? Soalnya tidak terlambat. Tetap di awal waktu. Cuma proses untuk bangunnya terasa berat gitu. Ya. Sehingga alarm banyak kali dimatikan gitu. Kalau termasuk berat seperti itu. Iya boleh jadi. Cuma mungkin kadarnya lebih sedikit daripada yang ngorok terus sampai kan gitu kan. Intinya begini. Ini masalah nifak ini kita bercermin pada siapa? Kepada sahabat yang mulia, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu subhanallah. Beliau itu sangat takut kalau dirinya itu terkena penyakit nifak ini. Ini Umar loh ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu loh. Ya. Yang mana Nabi mengatakan kalau seandainya
iyakun fikum muhaddithun fa Umar. Kalau seandainya di antara kalian itu ada orang yang diberi ilham, petunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara, itu Umar itu. Makanya Umar bin Khattab itu kan sering pendapatnya itu ditetapkan menjadi hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering. Tapi manusia yang mulia seperti ini takut tuh terhadap nifak itu. Sampai-sampai beliau tanya kepada Hudzaifah ibn Yaman, sahibus sir Nabi sallallahu alaihi wasallam, penjaga rahasia Nabi, karena urusan nama-nama munafik di Madinah itu yang diberitahu itu hanya siapa? Hudzaifah oleh Nabi. Yang lainnya enggak. Makanya menghadapi orang munafik itu enggak gampang. Menuduh orang munafik itu juga enggak gampang. Nabi aja ditutupi. Sehingga sampai takut tuh, akhirnya tanya kepada Hudzaifah ini radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Hudzaifah, apa aku termasuk orang yang disebut dalam daftar munafik yang diberitakan kamu oleh Nabi ini?" Sampai begitu. Hudzaifah pertama enggak mau nyampein, karena emang enggak boleh. Sampai akhirnya Hudzaifah mengatakan, "La, ya kamu memang enggak disebut oleh Nabi. Wala uzakki ba'daka ahadan." Habis ini saya enggak akan memberikan tazkiyah lagi. Enggak akan memberikan penjelasan lagi kepada siapapun setelah kamu. Enggak ada lagi. Walaupun tanya enggak ada lagi saya jelasin. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apalagi kita gitu loh. Sehingga sekecil apapun ketika kita melihat ada ciri-ciri nifak pada kita, sekecil apapun kita harus takut. Termasuk kita misalnya malas bangun pagi, itu iya juga gitu. Berarti kita malas untuk sholat kan, gitu kan? Kan begitu. Dalam Al-Qur'an, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau sholat itu kusala, dia itu malas. Ya bangun tapi gini-gini, nanti lupa dia. Tadi imam apa bacaannya ya? Sholat tapi ngantuk. Kalau imamnya agak lama bacanya ngeluh dia ada. Pak Imam cepetan. Lapar Pak Imam. Udah ngantuk gitu. Habis itu imamnya, aduh kok Pak Imam kok baca Al-Munafikun lengkap pula ini. Nah ini ya, hati-hati. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Bapak Ibu, ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala betul-betul agar dijauhkan dari kemunafikan, ya. Dijauhkan dari orang-orang munafik, ya. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.